adik-adik. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Yes, yes, yes. Sebelum kita mulai ibadah ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih pada hari ini kami diberi kesempatan untuk memuji nama-Mu dan untuk mendengarkan firman Tuhan. Layakkan kami Tuhan, agar kami dapat mengikuti ibadah ini dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Nah adik-adik, sebelum memulai ibadah, mari kita siapkan hati dan Alkitab adik-adik ya. Dan jangan lupa gunakan pakaian yang rapi dan sopan. Tidak sambil makan atau minum. Duduk yang baik dan memuji Tuhan dengan semangat. Eits, tidak boleh main-main. Mengobrol juga tidak boleh. Apalagi main handphone. Shalom adik-adik, sudah siap memuji dan memuliakan nama Tuhan? Siap. Adik-adik, kita semua percaya kan kalau kita semua istimewa? Pastinya dong. Nah, karena kita semua istimewa, mari kita menyanyikan lagu Aku Istimewa. 1, 2, 3, go. Halo adik-adik, senang ya hari ini kita bisa sekolah minggu lagi. Kita bisa memuji nama Tuhan, kita bisa dengar firman Tuhan. Nah, sekarang kan saatnya dengerin firman Tuhan. Sebelum dengerin firman Tuhan, kita berdoa dulu ya adik-adik. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan sudah mengumpulkan kami pada hari ini di tempat ini. Tuhan, sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu. Ajar kami supaya kami dapat mengerti dan melakukan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Yeay. Sekarang saatnya kita dengerin firman Tuhan ya adik-adik. Duduk yang rapi ya. Nah, hari ini tuh Cici mau bawain judulnya Berani Berkata Tidak untuk Berbuat Salah. Nah, kita bakal
dengar cerita ini belajar dari siapa sih? Kita belajar dari Daniel. Ada udah pernah dengar belum cerita Daniel? Ayo, pasti ada yang udah tahu ya. Nah, kita dengerin lagi biar kita makin ngerti mana sih yang nggak boleh dilakuin. Nah, umat Tuhan itu pada zaman dahulu nggak taat sama Tuhan. Jadi Tuhan itu ngebiarin umatnya ditangkap sama musuh-musuhnya. Kenapa ditangkap? Karena dia nggak taat sama Tuhan. Jadi sama Tuhan dibiarin aja ditangkapin sama musuh-musuhnya. Mereka ditawan. Ditawan kemana sih, Ci? Mereka dibawa ke Babel. Nah, lalu musuh-musuhnya itu menghancurkan Yerusalem dan menawan banyak orang Yahudi ke Babel, ke negeri mereka. Nah, dari umat Tuhan yang ditawan tadi, ada seorang Yahudi yang bernama Daniel. Nah, kita lihat yuk, Daniel yang mana? Nah, ini nih Daniel, yang bajunya warna merah. Daniel ini percaya sama Tuhan dan rajin berdoa. Daniel itu berdoa 3 kali sehari. Dan Tuhan memberkati Daniel. Sehingga Daniel menjadi pemimpin yang berkuasa di negeri itu. Sebagian pemimpin-pemimpin di Babel ada yang iri sama Daniel. Kenapa sih mereka iri? Karena raja itu sayang sama Daniel. Jadi pemimpin-pemimpin iri ini bikin rencana buat bilang ke raja, "Raja, kita ganti yuk undang-undang barunya." Isi undang-undang barunya itu, orang hanya boleh berdoa kepada Raja Darius. Siapa yang tidak patuh akan dilempar ke kandang singa. Dan Raja Darius setuju sama permintaan dari pemimpin-pemimpin yang iri itu. Adik-adik tahu nggak? Setelah undang-undangnya keluar, Daniel itu tetap berdoa sama Tuhan. Karena terus berdoa, tidak sesuai dengan undang-undang yang dibuat oleh raja, maka Daniel ditangkap. Raja Darius sedih, sebab Raja Darius sayang sama Daniel. Raja Darius akhirnya tahu kalau raja sudah dijebak sama pemimpin-pemimpin yang iri. Tapi dia udah gak bisa ngubah undang-undangnya itu. Jadi Daniel tetap dilemparin ke dalam gua singa. Lalu setelah itu apa yang terjadi coba adik-adik? Iya benar banget, singa-singanya itu mengaum dan datang kepada Daniel. Tiba-tiba malaikat Tuhan itu datang buat nolongin Daniel. Tuhan menyuruh malaikat buat menutup mulut singa-singa itu. Daniel tidak terluka sedikit pun pada malam itu. Lalu, keesokan harinya, pagi-pagi tuh raja bangun. Terus dia langsung ke kandang singa. Dia pengen lihat, Daniel masih hidup gak ya? Kata Daniel kepada raja, "Tuhan yang nyuruh malaikatnya untuk menyelamatkan aku." Dan raja sangat gembira. Dan akhirnya Daniel ditarik keluar dari kandang singa itu. Lalu raja menyuruh musuh-musuh Daniel ini atau pemimpin-pemimpin yang iri tadi dimasukkan ke kandang singa. Singa-singa itu menghabisi pemimpin-pemimpin yang iri itu. Maka setelah itu Raja Darius memerintahkan rakyatnya agar menghormati Tuhannya Daniel yang kuat dan hidup. Nah adik-adik, udah dengar kan cerita dari Daniel? Daniel itu berani berkata tidak untuk berbuat salah. Maka Tuhan Yesus yang tolong Daniel. Sama juga kayak adik-adik. Saat adik-adik di sekolah, sedang ujian, banyak yang menyuruh menyontek. Tapi adik-adik harus katakan tidak untuk menyontek. Kenapa? Karena Tuhan yang akan menolong adik-adik saat adik-adik tidak bisa mengerjakan.
Dan contoh kedua, saat adik-adik dihadapkan oleh barang yang bagus di depan mata adik-adik, adik-adik katakan apa? Tidak juga untuk mencuri saat orang-orang menyuruh adik-adik untuk mencuri. Karena mencuri itu juga dosa. Tapi ingat, Tuhan Yesus yang akan kasih apa yang adik-adik perlu. Nah, firman Tuhan hari ini sampai di sini dulu ya. Kita akhiri dengan berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya. Kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan telah memimpin kami dalam kami mendengarkan firman-Mu. Tuhan, ajar kami untuk bisa selalu berkata tidak untuk berbuat salah. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Nah adik-adik, sampai di sini dulu sekolah minggu ini. Happy Sunday. God bless you. Thank you.